Makanya dulu Pak, kenapa buya-buya ingin canduang, ingin parabe, ingin jauh, bawa kok maju sekolahnya Pak. Satu orang yang datang bertamu je buya tu, bersalam, bersedekah tu Pak Ibu. Ambo di Singapura masih merasakan tu Pak. Jadi di Singapura tu Pak, setelah khutbah Jumat Pak, jamaah tu bersalam jo khatib tu Pak, betul bertempel tu Pak dolar. Ambo tak kajut Pak, satu bersalam masuk, satu salam masuk, satu masuk. Panu saku Pak, untung bo jasa bo dua saku Pak. Oh. Iya Pak, memang betul lah. Harusnya betul Pak. Ya, memang betul. Ya kan, ya pun ada sabi. Untung-untung kalau ustaz ni mau diambil oleh PNS, ambo tak tergantung dengan dakwah ambo ko lah. Ndak ada mana apa ibu bersedekah, kamu ambo bisa menghidupi keluarga ambo. Sementara mereka berkewajiban untuk melayani umat ko, yang menyampaikan kebaikan siang malam. Maka perintah Allah begitu. Kalau mau berkonsultasi dengan ustaz itu, bersedekahlah dulu. Itu makanya saya sering, walaupun sampai ke jamaah, ke pengurus masjid, besok apa-apa pengurus, kok tiba ustaz tu salami agen amplop tu langsung. Jangan sudah ceramah baru dia gini. Kok lupa ke ibu? Lah pulang ustaz kau. Dan ustaz kau lah, kau kan dikeci ananta, nak kan dikeci ananta, gitu ya. Iya. Cok kejadian tu Pak. Iya. Sudah dulu lah tiba di rumah, telepon Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, tadi amplop tak tekanan, makanya kecek Ustaz tadi, besok-besok salah Pak, hanya, enggak Ustaz, bela bercari ke rumah, kan, ya, makanya di agen begitu tiba, agen langsung, enggak, ambo kok, besok aja boleh tolong Pak, ambo enggak, ikut, menyampaikan ke yang lain. Menyampaikan ke yang lain, karena begitu adabnya, sehingga yang Bapak Ibu berikan itu sedekah, bukan gaji Ustaz. Ustaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi ini kita akan bahas surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita akan bahas surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita baca dulu ayatnya, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullah allazi ilaihi tuhsyarun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik atau mengadakan pembicaraan rahasia, maka janganlah kamu berbisik untuk perkara dosa dan permusuhan dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Dan berbisiklah kamu dalam konteks kebaikan dan ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu dikembalikan. Nah itu ayat 9-nya. Ayat ini Bapak Ibu, ya, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ini adalah ayat yang mengatur tentang adab saat berada di majlis ilmu, ya, di majlis zikir seperti kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke majlis ilmu itu ada adabnya, ada ketentuannya, ada aturannya. Sebab menghadiri majlis ilmu ini itu bukan amal ringan Bapak Ibu. Ya, tidak satu ayat dan hadis yang menjelaskannya. Misalnya kalau kita baca hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk berkumpul di majlis-majlis zikir, mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kecuali pertama kata Nabi, hafathumul malaika, para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka.
Hingga kalau mereka keluar, pulang, meninggalkan majlis itu, para malaikat berteriak dari langit. Wa yunadi munadin minas sama, kumu maghfurin. Pulanglah kalian, semua dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Itu satu hebatnya Pak. Jadi setiap Bapak Ibu hadir di majlis, itu keluar dalam keadaan bersih. Semua dosa diampuni, kecuali syirik, kecuali hutang. Ya, kalau hutang dan syirik tidak bisa lunas. Kalau syirik taubat, kalau hutang bayar. Ya, jadi Bapak Ibu antuk-antuk saya hutang lagi. Ya. Nah, yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya. Rahmat Allah itu kata Nabi, tidak ada orang bisa masuk surga dengan amalnya, sebanyak apapun amalnya. Kalau dengan amalnya dia masuk surga, tidak akan bisa. Apa yang membawa orang masuk surga kata Nabi? Rahmat Allah. Makanya orang kalau mati doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena boleh jadi dia tidak punya amal itu. Boleh jadi tidak ada amalnya. Tapi ketika kita mintakan rahmat Allah untuknya, dengan rahmat itu dia masuk surga. Tidak dengan amalnya. Karena ada orang begitu, tidak punya amal tapi masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah dapat. Nah, rahmat Allah itu ada di sini, ya, di majelis ilmu. Yang ketiga, nazalat alaihumus sakinah, diturunkan ketenangan hati. Ibu bapak kalau ada masalah, banyak kacau, maka duduk di majelis itu solusinya. Allah turunkan ketenangan hati. Nah, yang keempat, wa zakarallahu fiman indah, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Itu kalau ada adab. Tapi kalau Bapak Ibu tidak beradab ada di majelis ini, tidak mengikuti standar yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka boleh jadi duduknya di majelis ini menjadi maksiat, menjadi dosa. Makanya penting setiap orang yang menghadiri majelis itu tahu adab-adab belajar di majelis. Makanya dulu sebelum belajar tahu adab dulu. Dulu kita begitu Pak, kalau belajar itu adab dulu sebelum ilmu. Karena kalau belajar gampang Pak, tapi beradab tidak gampang. Maka supaya ilmunya dapat barakah, maka diajarkan adab-adab dulu. Maka ayat ini mengajarkan tentang adab di majelis ilmu. Nah, ayat yang ke-9 ini kata Allah, hai orang beriman, jika kamu jika kamu berbisik-bisik, jangan berbisik-bisik ya dalam urusan dosa, dalam urusan permusuhan, dalam urusan maksiat. Kalau bisik-bisik dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Begini, dulu Bapak Ibu, Nabi itu kalau mengadakan majlis seperti kita sekarang ini, misalnya jadwal kita majlis jam 9. Itu para sahabat tuh dari jam 7 udah berkumpul. Kira-kira begitu Pak. Saking antusiasnya Pak. Ya. Jadi kalau jadwalnya jam 8, maka sudah datang sebelum itu. Semua sudah berkumpul. Jadi Nabi jadwalkan jam sekian, mulai. Gitu. Anda kayak kita sekarang, Bapak Ibu, kalau banyak kita sekarang kan, Ustadz ko lah tibo, dan jamaah ko, bimbo-bimbo baru ya. Ya Pak. Coba cari acara-acara hari besar Pak. Misalnya Isra Mi'raj. Padahal dalam undangan acara habis Isya. Ustadznya sudah sholat Isya di sana. Yang jamaahnya tidak ada di sana. Dipanggil-panggil dulu, diteriaki dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ustadz, wala tibo, dan jamaah aku alunjole. Jadi yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak barusan itu ada pas tuh. Sabalu nambo tibo, belum duduk sih kok. Memang begitulah adabnya Bapak Ibu. Jangan sampai guru ko dulu tibo dah Pak. Lah sajam lo ustadz ko manung-manung dan jamaah aku alunjole tibo. Kok sekali kok ambo dalam ibu selama so ambo menunggu enggak. Tanya Pak Ketua selama kamu nunggu enggak? Iya. Ini dia ada janji tadi, ya kan, ada lampe. Tapi hebatlah begitu. Jadi sebelum ustadz datang, ibu bapak sudah siap. Makanya dulu Bapak Ibu kan gini, kalau kita di sekolah dulu ya, kalau guru datang masuk kelas, kan tangan dilipat di meja. Itu kita artinya sudah standby sebelum guru masuk kelas. Ini yang sudah banyak hilang di tengah masyarakat kita. Ustaz ko lah dulu tibo, lah sajam lu ustaz ko duduk dan jamaah aku baru tibo cie-cie. Makanya Pak Ibu, kini ko acara-acara di masjid misalnya dijadwalkan jam 8, jam 9 baru mulai itu. Nah, menunggu dulu. Harus kan tidak begitu. Kalau adab kita ke guru, adab kita ke majelis duluanlah datang. Itu sahabat begitu dulu. Nah, lalu, kadang-kadang Nabi kan agak terlambat datang karena memang urusannya banyak.
Ya, Nabi kan tidak hanya orang ini aja yang diurusnya, istrinya diurus juga, keluarga diurus juga, yang lain diurus juga. Kan Nabi itu istri aja berapa? 9 ya. Awak kan saya banyak urusan, apalagi 9 nggak diurus dah, Pak. Ya banyaklah urusan Nabi itu, Pak. Kadang mau datang ke majelis, istri satu manggil lagi, ya kan datang lagi, istri mau manggil lagi, kan diselesaikan dulu urusannya. Maka Nabi itu kadang-kadang agak terlambat datangnya ke majelis. Nah, sahabat-sahabat yang ngumpul tadi, yang kayak kita sekarang ini, menjelang Nabi datang ke majelisnya, itu ada yang bisik-bisik. Nah, itu ceritanya tuh, Pak. Mereka ini kau Pak dulu dakik-dakik kan, akan ada kelompok-kelompok tuh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisik-bisik. Maka kata Allah, jangan berbisik-bisik di majelis. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau sama-sama modekwa, bicaralah yang didengar oleh orang banyak. Kalau kita berada di satu majelis, satu tempat duduk bersama seperti ini, ya, sebelum cara dimulai nih, sebelum ceramah dimulai, Ibu Bapak kalau mengadakan pembicaraan nanti dengan kawan, tidak boleh bisik-bisik. Karena bisik-bisik itu kata Allah dosa, permusuhan, maksiat. Ibu duduk modekwa, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Lalu ibu berbisik nombor 2 dekat tembok. Ibu yang sebelah tu nya merasa tu keceknya. Lain tak ada ni kecek tu. Tak ada. Sebab kalau bisik-bisik pasti ibu curiga. Dia makanya bisik-bisik kan kena ndak baik sebenarnya tu. Kalau pembicaraan baik pasti tak bisik-bisik dia. Makanya dia berbisik-bisik karena pembicaranya ndak baik. Maka wajar orang tu berburuk sangka. Tapi orang berburuk sangka itu kan tidak baik, dosa. Kenapa dia berburuk sangka? Karena ibu berbisik-bisik. Makanya ibu yang bisik-bisik itu berdosa. Karena memunculkan orang lain berdosa pula. Memunculkan pula dosa pada diri orang lain. Karena berburuk sangka kan tidak boleh. Dan dia berburuk sangka itu kan karena ibu. Karena ibu yang bisik-bisik. Itu makanya ibu-ibu kalau kau bisik-bisik, misalnya gini kan, ibu kan mengecekan urusan keluarga ibu tu. Tak mengecekan ibu sebelah ke lo. Ya kan, mengecekan keluarga ibu tu, tolong ibu kau kecekan ke anaknya atau ke kakaknya atau ke adiknya, ada yang salah ke rajonya, ibu ingin mengecekan tapi mungkin datang ada orang lah kan. Ibu minta izin ke kawan sebelah. Bu, ambo ada hal penting yang kamu sampaikan ke ibu kau terkait urusan keluarga beliau. Ambo berbisik ke beliau deh, izin deh. Anda boleh buat tawilah. Tu aman ibu tu. Tapi jangan ibu tinggalkan saya beliau sendiri. Ibu dah bisik-bisik sebab tu. Dah bisik-bisik tu cari dah kurang. Mungkinlah curiga orang lah. Ya tu. Ibu dah bisik-bisik tu mereka kurang ah. Bisik-bisik. Ambo mana curiga ambo tu. Kadang-kadang ada jamaah kau nya bisik-bisik tu jelik ke ustaz. Bisik-bisik jelik ke ustaz. Kan duganya macam-macam. Bisa jadi ibu kau dan kalau ustaz kau ceramah malih dan pak tu nyo salah sewa sador ini. Nah tu. Kan bisa jadi begitu. Atau bisa jadi ustaz kok namu ndak menambah orang rumah. Kan bisa jadi begitu dah. Kan macam-macam dugaan begitu tu. Tu. Ya. Ya. Ya kan macam-macam. Kalau ibu bisik-bisik ndak boleh bisik-bisik di majlis. Kalau nanti ibu mau bicara berdua, jangan di dekat orang ramai. Itu adabnya begitu tu. Ibu sedang ada ceramah pengajian, ibu tak boleh bisik-bisik loh. Pertama ibu kalau bisik-bisik, ustaz tu pastinya merasa begitu mah. Lain dah ustaz kau yang dibicarakan. Kan macam-macam begitu yang dibicarakan tu mah. Nah, ustaz tu berdosa karena ibu pun berdosa karena menyebabkan orang berdosa. Makanya ibu-ibu kalau ada di majlis model ini kau jangan berbisik-bisik. Selesaikan ceramah dulu, baru di belakang komentar. Ya kan, ambo pengajian ustaz tadi ada yang kurang setuju dah ambo. Itu menurut baca ambo dak mau itu loh, tapi ambo sagan tadi menyangka dia orang ramai, tu boleh nak apa-apa. Ya. Tapi kalau di depan di bungku ambo bisik-bisik, walaupun pengajian ambo dak ketujuh, tapi bisik-bisik berdua, ambo beku terpancing ambo untuk berburuk sangka di hati ambo. Dan ambo berdosa. Ibu pun berdosa juga. Itu kenapa kata Allah, wala tatanajau bil ismi, berbisik-bisik itu dosa. Ibu kalau tidak ketujuh, nanti ada kesempatan untuk interupsi, untuk bertanya. Tapi jangan bisik-bisik. Itu penyakit ibu-ibu.
Tak memang berbisik-bisik kau apa ada cik-cik. Tapi yang paling banyak suka berbisik kau. Ibu kalau lama dakik duduk pak ndak kau berbisik tak ada cerita lah pak. Allah akan tahu kau. Makanya apa-apa ada jo. Makanya ini ayat turun karena memang kau perangai orang di majlis. Memang begitu. Coba perhatikan kalau ramai duduk di majlis itu pasti ada yang berbisik-bisik. Tak boleh bisik-bisik itu. Dengar dulu, tidak setuju dengan kata ustaz itu nanti bertanya. Tapi jangan berdiskusi tentang ustaz itu selama dia berceramah. Itu kategori tanajau, najwa namanya itu, bisik-bisik. Dan itu kata Allah, al-ismu, itu namanya udwan, itu namanya maksiat. 3 disebut Allah itu. 1 dosa, 2 permusuhan. Pasti hubung ambo kalau ibu bisik-bisik itu mencalik-calik ambo tu bisik-bisik ambo besok mungkin tak mencari ibu tak respect ambo boleh. Ya tak? Bos ambo ibu tanda ibu tu, ya kan? Ibu ko suka penguncang ambo mana? Kan tak harmoni hubungan itu. Ibu kalau ibu bisik-bisik tu orang sawalah ibu tu pastinya dan tak kerakitnya besok dah. Betul. Awak akan jadi kambing kecongek sini. Dah je ya. Nah ibu, jangan ajak ibu mengecek lah. Nyasik saya mengecek berdua. Ibu memandang saya dakiknya. Besok ibu dah mula dakik duduk itu. Kan permusuhan namanya itu. Jauhan namanya itu. Itu kenapa tatana jauh itu kata Allah al-ismu, dosa. Al-udwan, permusuhan. Yang ketiga maksiat. Ya. Kedurhakaan itu. Tak boleh. Makanya ini adab namanya Pak Ibu. Jadi selama majlis itu berlangsung, ibu bapak dengar saja dulu. Dengar. Ada yang tak pas, catat dulu. Nanti konfirmasi lagi. Tapi jangan diskusikan dengan orang sebelah. Menurut ambo danga, tak mau itu lah ustaz tu salah tu. Ya kan? Eko ustaz kau tak cocok awak pengajian kau. Tu tak boleh tu ibu. Iyalah. Dan itu banyak ibu adab orang itu perangai orang di pengajian model tu. Mendiskusikan ceramah ustaz tu di tengah ceramah berlangsung. Akhirnya dia nanti tak memahami utuh penjelasan ustaz tadi. Karena lah situ berdiskusi. Itu namanya najwa tadi. Dan itu dosa dalam majlis. Itu kenapa sepanjang majlis kata Nabi, ya man ghassala yaumal jum'ah wa batakara wadana wastama'a wa ansata. Adab di majlis itu pertama capek tibu, 2 mendakik duduk, 3 mendangai elok-elok, yang kampe antuk dulu, ansata, antuk dulu. Nanti ada waktunya kita mau ya bertanya, silakan. Tapi jangan diskusikan di tengah ceramah berlangsung. Itu tidak beradab nama itu Pak Ibu. Ya. Apalagi mempergunjingkan dulu lah maksiat jaleh itu. Mendiskusikan, mengomentari apa yang disampaikan guru itu tidak boleh di tengah ya kajian yang sedang berlangsung. Tidak boleh. Ya. Apalagi ibu-ibu, bapak berusaha mencari pembanding langsung pendapat ustaz kau. Untuk menyanggah pendapat ustaz itu tidak boleh, ibu. Ibu di majlis boleh bertanya tapi tidak boleh menyanggah. Karena tidak ada adab kita di majlis. Ibu tidak setuju, tidak apa-apa, tinggalkan pendapat itu. Tapi menyanggah dia atau membantah pendapat itu guru, itu tidak beradab di majlis namanya. Tidak boleh begitu, Pak. Ya? Kan kadang-kadang ada pendapat ustaz kok tidak setuju dia awak Ibu. Tinggalkan saja, cari pendapat yang mungkin menurut kita itu paling kuat. Silakan. Karena begitulah adab ya yang diatur dalam Al-Qur'an. Makanya Ibu nanti selama ceramah berlangsung, bukan hanya saya ya, di mana-mana lah. Ibu jangan pernah berbisik dengan kawan sebelah, ya, mengomentari materi itu tidak boleh, apalagi ya memperguncingkan yang sedang bicara, apalagi kawan di sebelah. Ya, tuh aturannya begitu ya. Kalau mau kita berbisik-bisik, haruslah dalam konteks albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Misalnya gini, ibu beko pelupu ibu pelupu besoknya. Iku penting bana disampaikan kurang sawalah kok. Beku kok ditahan-tahan, beku lupunya. Kan gitu dah. Kalau agak-agak kan kadang kan lah apa tu, laco error kan. Lupa lah nyoleh. Beku perlu mana bosobok ibu ku jarangnya. Aku ceramah sedang berlangsung ke, ibu boleh mengecek kurang sabarlah tu, tapi minta izin ke orang yang samping kanan kiri kita.
Ibu, Pak, saya mau ada bicara sebentar ya. Bicaranya penting terkait dengan keluarga ibu nih. Izin ya, saya berbisik ke beliau sebentar ya. Pokoknya tidak bicara apa-apa, insyaAllah. Supaya nyaman. Supaya tidak sering-sering celik kawak mereka. Tak gitu. Itu adabnya, Bu ya. Yang kedua kata Allah, innaman najwa minasyaitan liyahzuna allazina amanu. Jadi kata Allah, bisik-bisik itu perbuatan setan. Kenapa bisik-bisik perbuatan setan? Karena dengan bisik-bisik itu orang lain menjadi sedih hatinya. Allah sebut begitu, Ibu ya. Ini bukan hanya soal di majelis. Ibu asal duduk bersama-sama, tidak boleh mengadakan pembicaraan rahasia yang tidak melibatkan orang yang ada di situ. Ya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu kalau pergi arisan, banyak yang bubar arisan itu yang berhenti tengah jalan, bagus itu tidak cocok, tidak otaknya gitu ya. Ada kawanku lain mau otak kare, cuma tidak cocok materinya jurang banyak. Makanya begini, ibu kalau bicara dengan orang ini satu rombong kayak kita nih. Ibu ini punya suami. Ibu itu tidak punya suami. Ibu jangan bicara suami di sini. Ibu waktu ibu tidak punya suami itu. Tidak ada kesabutnya lah. Angkat sabutnya. Maka cari tema pembicaraan yang ibu itu juga bisa ikut. Itu adabnya tuh, Pak. Apa punya anak? Aku punya anak. Yang cik dah punya anak lah. Jangan bincang soal anak apa. Yang dah punya anak ibu artinya. Itu saja dilarang di majelis. Ya. Maka kalau Bapak Ibu bicara, ajak semua orang bicara. Bukan hanya mengajak dia bicara, cari temanya yang semua orang bisa mengikutinya. Itu adab di majelis, Pak. Kalau kumpul sama-sama, itu otak tu, Pak. Kalau nak beku ibu artinya. Ya dek lain kalian mah. Itu syeknya tu mah. Enak? Itu tidak boleh. Lalu selanjutnya kata Allah ayat yang ke-11, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di majlis, berlapang-lapanglah, Allah akan melapangkan dirimu. Begini, dulu Bapak Ibu, Nabi itu kalau ngadakan ceramah seperti kita sekarang, itu sahabat itu berdasak-dasak ke mulut Nabi. Ya, semua berdesakan, Pak. Sehingga Nabi ini sudah susah pula bernapas. Karena semua mendesak Nabi. Ya, sehingga kita sudah berebut oksigen. Nah, itu Masjid Nabawi kan segadang kini nih, Ibu. Ketek kan. Itu berdasak-dasak. Memang begitu sahabat tu antusias sebenarnya. Beda sahabat jawab kini tu. Kalau sahabat Nabi ceramah, sadonya basasak kan Nabi. Kalau kini enggak, ceramah Ustaz itu sepanjang tembok itu saja apa ya. Makanya aku sabarnya lebih senang berceramah di musala segadangku. Ya ke tembok mana lagi aja Bu. Ya. Tapi kalau di masjid raya tu Bu, di orang duduk sepanjang tembok tu sih. Baalah kok payah bana mendaki ke Ustaz kau, Pak. Enak. Memang rumit banyak orang, Pak. Cuma Pak hari Jumat itu, Pak, harusnya kalau tiba dulu duduk di saf pertama. Itu begitu kata Nabi kan? Siapa yang datang di saf pertama duduk, siapa yang datang di waktu pertama duduk di saf pertama diberikan pahala berkorban seekor onta. Bakok di saf pertama tu, Pak. Mendaki ke mimbar tu maksudnya. Ya dulu kan tak domik. Ya, kalau tak domik kan jauh-jauh kan ada dengar betul atau salah dengar betul. Maka dikatakan Nabi mendekat duduknya, tidak jauh-jauh. Makanya sahabat itu berdesakan. Jadi kalau datang ke majelis itu sahabat itu berdesakan ke Nabi kalau Nabi mulai bicara. Hingga Nabi itu seakan-akan sudah ya merasa sesak nafas beliau, ya sudah seakan kehabisan oksigen. Itu. Begitu sahabat itu, Pak. Dan saya tidak tahu, Pak, cara majak orang kok berceramah, kok mendaki ke Ustaz, tak tahu caranya, Pak. Hari Jumat itu Pak, celah Pak. Yang dulu tibu duduk di belakang. Lah dia mau dicoba di pengurus Pak, saudara-saudara, ya tolong isi saf depan. Ya dah, tidak jangan garik lah Pak. Akhirnya apa Pak? Yang kuda terlambat tagak lah itu mah. Tagak sepanjang teras kalau itu. Padahal di dalam masih banyak lapang tu mah. Nah,
Apa salahnya kita duduk? Jadi kalau apa tibu dulu ke masjid itu, mendakiklah ke mimbar itu. Isi saf 1 penuh, baru saf 2, baru saf 3. Kenapa ambil di belakang? Ya nama-nama begitu Pak. Di majelis taklim juga begitu. Makanya kalau kuliah, kalau mahasiswa kuliah Bapak Ibu, kalau dulu datang, kursi paling depan atau paling belakang? Paling belakang. Kursi paling belakang itu untuk yang duluan datang. Nah gitu ya. Yang terlambat datang kursi depan. Karena di belakang udah penuh. Bakok ketujuh yang di belakang tu Ibu. Karena ada sebuah apa Ibu ya? Secara psikologi, orang kalau memilih duduk jauh di belakang tu tanda ingin tak serius. Itu psikologinya tu. Mungkin nyok lalu bagai, mungkin kamu junju bagai, mungkin kamu main HP bagai, tak apa. Kalau mendakik ke ustaz tak bisa main HP, tak bisa bergara-gara, tak bisa lalu-lalu, mendakik mah. Jadi kalau mendakik itulah ada keinginan serius. Memang begitu. Dan begitulah sahabat dulu. Kalau Nabi katakan kajian, sahabat berdesakan ke depan. Itu yang saya itu lihat Bapak Ibu kalau pengajian teman-teman kita yang dari Salafi itu Pak. Coba perhatikan kalau teman-teman Salafi itu kalau ceramah Pak. Itu mendekat ke ustaz-ustaznya Pak. Beda ya Pak, masjid Pak, sepanjang tembok. Ya memang mendengar ceramah di masjid itu lapuk-lapuk. Itu macam di tembok menyandar. Itu. Awak pahamnya tuh disuruh duduk mereka yang dia apaan muda-muda tu tak karawak pinggang lapuk mah. Ya. Memang mendengar ceramah di masjid itu lah cari ibu. Mana muda-muda? Lah pensiun saja. Ya kan? Kalau muda-muda memang tampilnya di kafe, nah, di mall. Makanya payah ibu ke kafe, payah ke kafe tu. Yang ada di kafe tu yang rancak-rancak, berkilik-berkilik, yang bonbon parfum, enak. Payah ke masjid itu, yang bonbon balsem, tarason, minyak angin, enak, fresker, malasui-lasui, salemo, enak. Ya tu, nah gaya kan gitu tu. Masjid pula, pada jangan masjid itu tak orang-orang salemo saya kau tangan nak. Iyalah, jelas, ya itulah keadaannya. Jadi kalau duduk sepanjang tembok tu bisa maklum ni jo, dek pinggang lapuk tadi. Tapi itu sebenarnya tidak baik. Karena dalam Al-Quran, Nabi contohkan, sahabat contohkan, kalau ada kajian, berusahalah mendekat. Mendekatlah. Karena mendekat itu tanda kita ingin dapat sesuatu. Ibu, kalau ada kucing, tandonya ingin dapat makan dari awak, baaknya. Ini geso-geso kaki awak enak. Ini jilik-jilik kaki awak itu. Baru dia pergi makan. Nak betul? Kok tiba waktu je jauh-jauh, saya awak nak bagi makan itu. Tak gitu? Allah juga begitu. Kalau mendekat ke sumber ilmu itu kan Allah yang memberikan ilmu. Kan ilmu bukan dari manusia. Kan? Yu'tal hikmah may yasha. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dia pilih. Kan ilmu dari Allah. Bukan dari manusia. Makanya kata Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah yang mengajarkan ilmu. Maka kalau kita mendekat ke sumber ilmu itu, Allah kasih ini. Nah, ini. Makanya para sahabat berdesakan. Maka kata Nabi, kata Allah, berlapang-lapanglah. Jangan terlalu desak Nabi itu. Nanti sesak nafas beliau. Udah, maka sahabat berlapang-lapang. Itu adab di majlis. Nah, jadi sasak-sasak. Sebab kalau sasak-sasak itu bekonya enggak lo nyaman mendengar ya, Pak. Ya, lalu wa iza qilan suzu fansuzu. Kalau dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Ini ceritanya begini, Pak. Jadi di sebuah majlis ini sudah penuh, masjid sudah penuh. Duduk dah berdesakan. Datang salah satu sahabat terlambat dari ahli Badar. Jadi ahli Badar kok Pak, sahabat yang ikut di perang Badar kan jumlah 300 orang dulu. Yang perang Badar nih Pak Ibu, yang 300 orang itu, walaupun mereka tidak mati di perang Badar, mereka sudah dijamin masuk surga. Walaupun mereka berdosa sampai mati, tetap masuk surga. Tidak bertobat pun mereka diampuni Allah. Khusus untuk yang 300 orang itu. Yang Ahlul Badar itu. Begitu Allah memuliakan Ahlul Badar itu Pak Ibu. Mereka berdosa, tidak bertobat pun diampuni Allah. Karena mereka sudah dijamin masuk surga yang 300 orang itu. Nah ini terlambat sahabat. Yang Ahlul Badar tadi. Majelis penuh. Tidak ada yang mau berdiri Pak. Semua duduk tenang mendengarkan ceramah Nabi. Maka turunlah ayat ini. Kalau dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Artinya apa?
Jangan biarkan ada teman kita berdiri di luar, sementara kita duduknya masih ada tempat di dalam. Maka berdiri dulu. Berdiri, masuk, duduk lagi. Ini yang kita sudah mulai hilang, Bapak Ibu. Jumat tuh Pak, Masya Allah tuh Pak. Di luar pintu, tanggung banyaknya berdiri tuh Pak. Pada dalam lapak. Dan kita nyaman saja melihat orang berdiri itu Pak. Pada perintah Al-Quran, kalau ada temanmu berdiri dan dapat tempat, berdiri. Berdiri, kasih dia masuk, duduk sama-sama. Jadi begitu sempurnanya agama kita di Pak Ibu ya. Jadi kalau ada orang terlambat tiba, beri dia kesempatan untuk duduk, beri dia peluang untuk sama-sama bersama kita juga. Ya. Apalagi soal makan Pak. Misal kamu doa bersama kan, hendak makan bersama. Awaklah makan sama-sama kawan atau tagak saya di luar Pak. Salahnya jagi sampai duduknya dulu, suruh masuk. Ya kan tagak awak dulu gitu. Boleh kalau makan bersama Pak, awaklah makannya tagak lah Pak. Tentunya fikirnya Pak lek tinggal tu dan lain-lain ya. Kan rata-rata kan kalau makan bersama kau jarang-jarang awak tinggal ya kan. Ya kan. Ya, jarang-jarang awak makan kudian kau dekat dapat labi ya Pak Ibu ya. Yang dapat labi kau yang dulu lah. Nah, jadi kalau dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Jadi nanti Bapak Ibu kita sensitif di majelis ini Pak. Jadi kalau ada orang yang terlambat datang, tempat sudah tidak ada lagi, kita berdirilah. Berdiri dan kasih dia ruang untuk masuk. Kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dan dengan beberapa derajat. Ibu ya, apa kata Allah? Allah tinggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Ini kalimatnya khabari, Pak. Kalimat berita. Tapi maknanya perintah. Begini. Saya menghormati Bapak Fulan. Maksudnya apa? Anda juga hormati dia. Karena saya menghormati dia. Begitu ya. Jadi kadang-kadang perintah ini tidak selalu kalimat perintah, Pak Ibu ya. Ya. Tidak selalu kalimat perintah. Bisa jadi kalimatnya berita, tapi isinya perintah. Ya. Kalau Ibu sebut kata cuaca panas sekali. Itu berita. Tapi itu bisa jadi bukan berita tentang cuaca panas. Saya minta minum. Arti tolong beri saya minum. Nah, gitu ya. Kadang-kadang begitu bahasa itu Pak. Ya. Tidak selalu kita memahami harfiah. Ya. Ajam parahari kok. Itu maknanya banyak tuh. Bisa jadi apa Ibu menyuruh Ibu berhenti. Allah Ustaz berhenti lah. Ibu bertanya jam berapa hari? Enggak gitu. Ya dah. Bisa jadi menyuruh pulang kan? Datang orang bertemu ke rumah Ibu berjalik jam. Tu menyuruh pulang nomor tu mah. Ya enggak. Ibu bertanya jam tu menyuruh pulang tu mah. Atau bisa jadi dia mengecek, parunya lapar, makan oleh. Jam berapa kok? Atau makan bisa jadi gitu kan? Nah, makanya bahasa tu begitu Pak. Jadi Allah mengatakan Allah tinggikan derajat orang yang berilmu. Maksudnya apa? Kalian juga tinggikan orang berilmu. Makanya Pak Ibu, ke orang yang berilmu itu kita beradab. Beradab. Maka Nabi Musa, kurang hebat apa Nabi Musa Pak? Bicara dengan Allah, terima Taurat, terima suhuf. Tidak ada Nabi sebesar dia yang diutus kepada Bani Israel Pak. Tapi ketika dia belajar ke Nabi Khidir, itu berjalannya di belakang Nabi Khidir. Bolehkah saya mengikuti engkau supaya saya bisa belajar kepada engkau? Itu Nabi Musa begitu Pak. Bermohon tolong ajarkan saya. Saya akan mengikuti engkau kemanapun. Saya jadi akan pelayanmu nanti di perjalanan. Begitu ya guru itu Pak Ibu. Itu makanya ilmuku dicari. Makanya menuntut ilmu kan bahasanya. Tuntutlah ilmu. Tak begitu? Memang cari ilmu ke Pak. Tak ilmu ke mencari awak lah. Kini terbalik Pak Ibu. Banyak kini kok ilmu yang mencari kita. Ya tak? Yang murid seperti tak butuh. Itu makanya guru itu Pak Ibu. Ada 3 tipikal guru itu Pak. Ya. Ada guruku tipe air sumur. Air sumur. Ya. Atau guru zaman siswa Pak. Kalau zaman siswa buya-buya itu kan punya surau. Dia duduk di suraunya. Orang datang ke surau itu mencari ilmu, menimba ilmu, tak gitu.
Tu guru zaman dulu begitu Pak. Tu makuk ilmu orang barakah zaman dulu Pak. Orang kalau belajar tu berkah ilmu. Kenapa? Didatangi ilmu tu. Awak yang datang pemambi air tu. Tu zaman dulu gitu Pak. Nah, tapi ada guru ke, ya, air hujan. Serupa air hujan. Kamari bakaja mencari murid. Tu. Madiambo kah? Okay. Entah leh bakaja lo ke situ leh. Habis kau sore bakaja lo ke situ. Pak. Kau malam bakaja lo ke situ. Dan murid kau kadang nyuruh-nyuruhnya Pak. Lah tibu awaknya nyuruh-nyuruh patok lagi. Ya tu. Lah tibu ustaz ke Pak, pulang lu, makan talu sini. Ya nak? Itu guru cuai hujan, tapi masih baguslah guru cuai hujan kau. Ya, yang paling buruk guru cuai PDAM. Asal lancar bayarannya lancar keluar. Macet bayaran tak mudah tibunya lain. Ya tu guru yang paling buruk tu Pak. Ya tu guru-guru kayak gini kan sertifikasi lancar, sedang lancar baca. Macet sertifikasi tak baca lain. Ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu, kalau guru itu memang ditempatkan di tempat yang tinggi. Maka Bapak Ibu kalau mengecek ya guru itu tidak boleh suara lebih tinggi dadanya. Tidak boleh. Kalau kamu bertanya minta izin Pak atau Pak Ustaz, boleh ambo bertanya? Boleh. Silakan. Baru bertanya. Tak langsung menurut ambo tak betul Pak Ustaz, tidak bisa. Tak beradab. Tinggikan kedudukannya. Itu kenapa Pak Ibu? Guru kalau datang, maka dulu Pak di kampung, kalau ada orang pandai mendoa sepandainya Pak. Kalau pergi kata keramaian Pak, makan-makan misalnya kan, pergi mendoa, bagi kasur dah duduk lah. Tak je kasur duduk Ustaz kaya, buya ke? Bagi kasur Pak. Yang dah ke pintu tu, tak berlapik bagilah tu. Ya nak? Ya dah Pak. Yang di siku ke pakai kasur. Yang dimungku buya ke, kepala kambing. Daging padik-padik dah kayaknya tu Pak. Tu makul lu kalau pergi doa duduk dekat buya. Sampai lama-lama. Tapi kalau dekat parewan duduknya di pintu tu kantang kacang satu itu Pak. Itu menunjukkan orang berilmu tu memang begitu. Kita tinggikan derajatnya. Allah suruh. Kata Allah tinggikan derajat orang berilmu, kamu tinggikan pula. Tu maka ustaz tu mereka ni waktu kau dia gi kursi, dia gi meja. Ya, jangan sama di lantai duduk ya, Pak. Apalagi guru di lantai, murid di kursi. Ya kan? Ambo di bawah duduk belum duduk atas Tuhan kan? Kan dia sakit lutut gitu. Ya boleh kan dia sakit lutut. Ya. Tapi memang begitu adabnya, Pak. Tu makanya orang alim tu tagaknya di mana, Pak? Di mimbar kan? Mimbar kan tempat tinggi, Pak. Memang begitu Allah suruh. Ya, jadi ini ibu-ibu Bapak nih, bukan hanya di sini, dimanapun di tempat tinggalnya, kalau ada pengajian, kasihlah ustaz tu tempat duduk. Jangan suruh dia berdiri di mimbar. Saya ceramah di kantor gubernur nih Pak, di Masjid Batul Aulia tu, sama pegawai gubernur tu. 3 kali ambo ceramah tempat duduk tiap bulan tu. Bulan pertama, ambo disuruh berceramah tagak Pak. Tak ada lagi meja lah Pak. Tagak di mimbar tu sajam berceramah Pak. Ya tak? Ambo tanang baru Pak, dapat boleh ceramah ambo. Bulan besok undang lah balik. Tagak balik Pak. Dari jam 8 sampai jam 9 ceramahnya Pak. Tagak. Ambo tadi ceramah Pak. Terus bulan besok undang lu ceramah Pak. Pak ya mau balik. Tagak balik Pak. Suruh tagak 3 kali tagak Pak. Ya kan? Ayo ambo kecil naik. Bapak ibu-ibu, sagadang ko kantor gubernur ko sabanyak ko kursi jo meja, ndak ada cie untuk ustaz je. Ya bertanya Pak. Beruntung Bapak Ibu dapat ustaz berceramah, mau diambil itu masih muda. Bisa jam tu bisa berdiri ambo. Bayangkan ustaz yang sudah tulangnya keropos. Yang sudah terjadi pengeroposan tulangnya. Apa ibu suruhnya tagak sajam di mimbar kau ngecek ah? Apa duduk nyanda-nyanda di tembok? Di madhabnya cak. Di madhab Bapak Ibu ke guru cak. Bulan besok Pak nyagi kursi rancak le Pak. Ya artinya kan bahasa abu dulu. Harusnya disiapkan ke kursi bahwa ustaz tu tak mau duduk di kursi kan soal lain. Kan baca dia ustaz kau suku tagak. Sukunya berjalan berceramah. Tu style. Tapi kita sudah menghormati dia, kasih tempat duduk. Dia tidak pakai urusan dia.
Tapi jangan tidak dikasih dari awal, dipaksa dia berdiri. Ya. Itu tidak beradab kita kayak orang yang alim nama itu. Karena kata Allah, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Jangankan orang anjing saja. Bapak Ibu kalau baca nanti di Al-Maidah ayat 3, anjing itu kalau anjingnya berilmu, Pak, lalu mati, membawa ayam mati pulang, bawa kijang mati pulang, makan halal. Kalau anjingnya berilmu, Pak. Tapi kalau anjingnya tidak berilmu, bangkai status binatang tuh. Jangan makan haram. Coba bayangkan Pak, Allah memuliakan anjing yang berilmu saja. Anjing yang berilmu dimuliakan Allah. Hingga binatang yang digigitnya kalau mati, halal kita makan. Ya dengan catatan ketika melepaskan baca bismillah. Itu adalah catatan para ulama. Tapi sebagian tidak. Kalau dia anjingnya berilmu, dia gigit binatang, mati, makanlah halal. Yang tidak berilmu, bangkai statusnya. Begitu hebatnya ilmu itu dihargai Allah, Pak. Apalagi manusia. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada ustadz bagi ceramah, kajian, tolong hormati. Tolong hargai. Tempatkan di tempat yang tinggi. Bahkan dulu Pak, ustadz-ustadz dulu kan banyak yang dalam tanda kutip hidupnya sederhana. Kadangnya tidak punya kendaraan. Ya. Ada yang sepeda, saya kan kemari Pak. Banyak ustadz-ustadz zaman dulu tuh Pak. Maka jamaah jemput antar ustadz tuh. Dan disuruh mengayu sepedanya ke masjid lah Pak. Beku katiaknya lah bau naya kalau bau bangkai ayam bagai. Ya toh. Kan jamaah aku banyak yang punya kendaraan yang mewah kayu-kayu kok. Apa salahnya dijemput ustaz tu, diantarnya. Ndaknya ilmu jo harato kok ndak dakik lah Ibu. Yang diagi harato jarang diagi ilmu, yang diagi ilmu jarang diagi harato. Yang kedua-duanya tu Nabi Sulaiman jarangnya Pak Ibu. Orang alim jarang kaya. Buya Hamka tak kaya lah Pak Ibu. Ndak Ahmad bin Hanbal tak kaya lah Pak Ibu. Imam Syafi'i tak kaya lah Pak Ibu. Ndak ada ulama Imam Bukhari tak kaya lah Pak Ibu. Ya nak? Karena ilmu dengan harta itu ndak dekat biasanya. Yang punya harta banyak biasanya kurang ilmu ndak. Karena mereka ndak tertarik dengan ilmu. Itu memang begitulah hukumnya Pak. Makanya dua-duanya saling bersinergi. Yang alim, yang tidak punya harta di backing oleh orang alim. Itu makanya Nabi backingannya Abu Bakar, backingannya Khadijah, backingannya Utsman. Begitu Pak. Ustadz kok tidak kayu-kayu loh Pak. Ada yang kayu loh. Ustadz kok kan tidak profesional. Ini tidak bisa menentukan biaya barangnya dibayi. Tapi ini sama aja dokter loh. Aku tidak pernah ketua pengurus Pak Ustadz. Pengajian di musala ukhuwah. Jadi Pak. Bila ya hari Rabu lah besok jam 10 jadi insyaallah. Barah tu Pak Ustaz. Ya tergantung hadis saya Pak. Kalau sahih mungkin enggak sampai adui, kalau dhaif mungkin enggak dua adui. Kan enggak bisa begitu Pak kan? Memang enggak boleh begitu. Makanya kami tidak akan bisa kaya. Karena bukan profesional. Kewajiban mengajar kewajiban, tapi tugas Bapak Ibu tinggikan kedudukannya. Dulu Pak ustaz-ustaz zaman dulu maja mengaji bali minyaknya. Nah, kenapa Ibu bali minyak? Ndak gaji loh Pak. Bali minyak. Dulu kan mengaji malam. Di lampu togok. Lampu serongkiang. Padahal itulah mewah lampu serongkiang tuh mah. Lampu tempel dinding tuh Itu kan bali minyak tanah tuh. Yuk ndak cukup itu bali minyak ndak pek loh Pak. Jangan kan gaji leh. Tapi guru tuh dihargai. Kalau nyoberang karena anak kuah, orang gaeknya malu batobo guru. Udah betul? Ndak cari guru ku lah. Kini berang anaknya cari guru ku Pak. Dulu kane berang anak ku Pak dilacui di guru sampai merah punggung ku mengadu ke rumahnya lampang dah Pak tuh mah. Nah, betu cuma hormati guru Besok pas subuh jo guru tu minta maaf jo. Pak Ustaz, Buya maafkan anak ambo. Lah yang ambo didik jo baik-baiknya, tapi citulah anak ambo tolong minta maaf ambo. Betu malu ke guru tu Pak. Itu namanya meninggikan derajat orang ilmu. Tak jepiti dah Pak Ibu. Tak selalu penghargaan tu jepiti. Tapi tempatkan, maka di kampung Pak Ibu, guru-guru mengaji Pak Ibu, sawahnya, siapa yang mengarajun sawahnya? Wali muridnya. Mulai membajaknya, menyikiknya, menanamnya, bas tu induk sedot tu mah sampai memanennya. Dan guru ko tinggal terima bari berasi saja, nak begitu? Itu kampung situ Pak. Memang mereka nak digaji banyak, tapi mereka dimuliakan. Ini yang sudah mulai bergeser Pak.
kok kini guru-guru kini kau nyulah patis pak, bakat tuang lah, pandai-pandai yang bodoh-bodoh yang dan masalah dia jadi kak kurang lah nya, bakat tuang lah. Itu nyulah pak. Cuma kok dulu tuh pak murid-murid tuh yuk guruku yuk mana dake, kadangnya tulus. Murid pun tulus lo mencari ilmu. Guruku dihormati mana? Hingga kalau keluar guruku di pintu tuh bambian terompanya, tak betul dulu. Ambo tak ambil sepatu ambo lah pak, jangan selapan lah pak beko, pulang beko ambil sepatu ambo kan. Dulu cuy itu, begitu orang hormat juga orang alim ku ke guru tu ha. Orang tahu betul barakah ilmu tu penting. Tu makanya keredaan guru tu dicari. Tu mako dulu kama guru pai-pai wak, ikut wak berjalan juga guru tu. Jadi pelayan guru tu. Makanya kata Allah tinggikan derajat orang berilmu, tinggikan pula derajatnya. Ya jangan rendahkan dia, ya apalagi sampai memukul guru, melaporkan ke polisi. Tak kado berkah ilmu itu pak. Habis dicabut. Santiang pun dicabut itu tuh. Tak ada pun ilmu, berkahnya hilang. Itu pak. Ya. Nah, apalagi kalau ibu lah mulai merendahkan ustaz, mulai merendahkan ustaz. Bisa jadi itu pak. Ada jamaah kok bertanya pak, tapi tidak bertanya pak menguji ustaz. Ada. Dia tidak bertanya pak, tapi menguji sampai di mana ilmu ustaz itu. Kalau itu yang bapak ibu lakukan, yakinlah ilmu tidak akan dapat sedikit pun. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah mengumpamakan air hujan, ilmu itu dengan air hujan. Jadi air itu kata Allah turun dari langit. Berarti turun dari Allah ya, dari langit. Dia turun di tempat-tempat tinggi, di gunung-gunung. Lalu air itu tadi tidak berhenti di gunung. Fasalat audiyatun. Air itu mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Lembah-lembah. Semakin rendah tempat, semakin banyak air berkumpul di sana. Tidak begitu? Semakin tinggi tempat, air tidak akan berkumpul di sana. Turun. Bapak Ibu kalau duduk di majlis ini, kalau lama rasul lebih hebat dari ustaz, ilmu akan lewat saja. Karena ilmu akan turun ke tempat yang rendah. Di mana lembah-lembah, di situlah air-air yang, di situ air banyak tergenang. Maka penting makanya tampil duduk awak rendah dari ustaz, bicara awak rendah dari ustaz. Kalau bertanya awak karena memang tak paham, bukan karena menguji. Itu bukti kita tawaduk. Ini karena anak awak penting awak ajarkan kau pak. Kok adab model kau mulai kurang di anak-anak kini kau pak. Ya, yang tak ada adab ke guru le pak. Tak diajar. Ya. Nah, makanya kata Allah tinggikan derajat mereka. Nah lalu ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi kata Allah, wahai orang beriman, jika kamu hendak curhat ke Nabi, hendak bertanya ke Nabi, hendak mengadakan pembicaraan yang sifatnya rahasia dengan Nabi, bawa suawaknya tu, ya curhat tadi ya. Ya. Maka bersedekahlah dulu sebelum bicara dengan Nabi. Ini ayat ini sebagai mengatakan surah An-Nasa. Jadi dulu aturannya Pak, kalau kamu mengecek jo Nabi, misalnya ibu kamu tanya ke konsultasi. Konsultasi jo Nabi itu sebelum mengecek, sebelum konsultasi, bersedekah dulu. Allah tidak menyebutkan sedekah kamu. Bisa disedekah ke fakir miskin atau ke Nabi sendiri. Jadi ibu, kalau ke konsultasi jo Ustaz, sedekah ke Ustaz itu dulu. Bukan sedekah kamu, taklah. Itu begitu Allah suruh. Ya toh? Bawa begini Pak, dulu bayangkan Pak, Nabi satu-satunya tempat bertanya. Semua orang datang bertanya ke Nabi dari pagi sampai malam. Nabi punya keluarga. Siapa yang kasih makan keluarga beliau nanti? Maka sedekah itulah. Jadi Ustaz yang ibu kasih ke Ustaz tu tak gaji je tu, tak honor, sedekah. Makanya sedekah kan tak ada batasnya. Kalau gaji profesional, ada kesepakatan di awal, ada kontrak di awal. Bahkan adabnya Pak, sebelum Ustaz kau berceramah, dia pergi amplop dulu. Iya model tu Pak. Pak kalau sudah ceramah, itulah gaji kau tu mah.
Berarti ceramah dulu, baru dapat. Tak begitu? Tak sedekah nama Pak. Kalau sedekah kan ada syarat. Pokoknya saat tiba Ustaz salam, gamblok lu. Baru minta ceramah, baru minta tausiahnya. Ya enggak? Sebab kalau lu diagi mereka gampang mereka, lah izin sadonya lah. Ya enggak? Padahal Ustaz kau tiba sih kau. Jamaah lari, pengurus lari. Tu Ustaz kau paitanya lah. Tapi kalau dia akhir sedekah, lari-lari lah. Ustaz kau pulang lah, dah balu, aman. Ya enggak? Ini perintah Bapak Ibu ya. Kata Allah, bila engkau ingin berkonsultasi dengan Nabi, maka bersedekahlah sebelum berbicara dengan beliau. Karena begini Bapak Ibu, ya kan saya ceramah dari pagi sampai malam menghadapi jamaah sini, jamaah sini, jamaah sini. Beruntung saya kalau pegawai negeri. Ustaz tidak pegawai negeri Bapak Ibu. Hah? Dia punya anak istri, anaknya sekolah, istrinya butuh badak bagai. Ya kalau dalam badak istri Ustaz tu mereka tu jamaahnya rancak-rancak. Yang orang rumah kusuk-kusuk itu hari. Tadi Ustaz kau lebih senang ya penceramahnya pada rumah lah. Ya Pak. Iya. Maka tugas jamaah bersedekah dulu ke Ustaz itu. Walaupun di sini tidak disebutkan ke nabinya bersedekah ya, umum. Ya boleh ke yang lain, boleh ke nabi. Kan tidak ada disebutkan siapa objek sedekahnya. Tapi perintah Allah, kalau kau ingin konsultasi dengan Nabi bersedekah. Coba yang Bapak, dulu dari pagi sampai malam tidak berhenti orang mendatangi Nabi. Dan Nabi tidak bisa menolak. Pak, ambo kape majar dulu, ambo kape ke kampung. Tak ada Nabi betul loh. Kalau ambo apa Ibu, ambo bisa. Pak, ambo dari jam sekian sampai jam sekian mengajar Pak Setelah itu baru Pak bersobok jambo. Nabi tidak ada betul Pak. Nabi melayani manusia dari pagi sampai malam. Sementara dia punya istri. Manusiawi itu Pak. Maka semua yang berkonsultasi dengan Nabi itu bersedekahlah ke Nabi. Makanya dulu Pak, kenapa buya-buya ingin canduang, ingin parabe, ingin jauh, bakok maju sekolahnya Pak. Satu orang yang datang bertamu je buya tu bersalam bersedekah tu Pak Ibu. Ambo di Singapura masih merasakan tu Pak. Jadi di Singapura tu Pak, setelah khutbah Jumat Pak, jamaah tu bersalam jo khatib tu Pak, betul bertempel tu Pak dolar. Ambo tak kajut Pak, satu bersalam masuk, salam masuk, masuk. Panu saku Pak, untung gua jasa ambo dua saku Pak. Oh. Iya Pak, memang betul lah. Harusnya betul Pak. Ya, memang betul. Ya kan, ya pun dah sampai untung-untung kalau ustaz ni mau diambil oleh PNS, ambo tak tergantung dengan dakwah boko lah. Ndak ada mana Pak Ibu bersedekah, kamu bisa menghidupi keluarga kamu. Yang ndak Pak. Sementara mereka berkewajiban untuk melayani umat itu, yang menyampaikan kebaikan siang malam. Maka perintah Allah begitu. Kalau mau berkonsultasi dengan ustaz itu, bersedekahlah dulu. Itu makanya saya sering, walaupun sampai ke jamaah, ke pengurus masjid, besok apa-apa pengurus, kok tiba ustaz itu salami agen amplop tu langsung. Jangan sudah ceramah baru dagian. Kadang ada pengurusku lupa ke Ibu. Lah pulang ustaz kau. Dan ustaz kau lah kau kan dikeci ananta, nak kan dikeci ananta gitu ya. Yo. Acok kejadian tu Pak. Iya. Sudah dulu tiba di rumah, telepon Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, tadi amplop tak terkena. Makanya kecek Ustaz tadi, besok-besok salah Pak. Enggak Ustaz, bela bercari ke rumah. Kan ada pun nak mulai tu. Ya, makanya di agen begitu tiba agen langsung. Ndak, ambo kok besok aja boleh tolong Pak Kambo. Ndak, ikut menyampaikan ke yang lain. Menyampaikan ke yang lain. Karena begitu adabnya. Sehingga yang Bapak Ibu berikan itu sedekah, bukan gaji Ustaz. Ustaz tak boleh digaji. Tak akan tergaji di Ibu lah. Kami ini Ibu, menyelamatkan Ibu dari azab neraka. Termasuk kami sendiri. Nanti baca di Ali Imran 91. Besok ketika manusia nampak azab neraka itu Ibu. Andai dia punya emas sebesar bumi. Ameh Ibu segadang bumi Ibu ameh. Ibu akan berikan bumi ameh segadang bumi itu 2 kali lipat itu untuk selamat dari azab.
Kira-kira bara bayaran untuk guru mengaji, untuk guru-guru agama, Ibu. Ibu punya ame segadang bumi bara nilai itu, Bu. Enggak. Itu Ibu serahkan. Dan tugas kami menyelamatkan Ibu, menyelamatkan jamaah. Dan itu pokoknya kami masuk surga nanti, Ibu. Kalau kita masuk surga, Ibu enggak dengan sendiri-sendiri, enggak. Ibu masuk surga dengan kami. Imam-imam Ibu siapa? Itu makanya enggak akan terbayar tuh, Ibu. Dokter tuh, Ibu, yang diobatinya apa, Ibu? Fisik. Bara lama Ibu pakai fisik kok sehat. 60 tahun ya kan? Ya enggak? 60 tahun Ibu mati gitu mah. Secanggih apapun dokternya begitu. Bara kadang biaya Ibu habiskan untuk merawat kulit Ibu, pipi Ibu, wajah Ibu. Enggak, untuk merawat wajah Ibu enggak jutaan ya. Wajah Ibu tuh besok yang pertama digigit cacing dan belatung tuh. Ibu besok di kuburan, dibuka pipi Ibu tuh mah, dilantang ke tanah tuh. Yang pertama cacing ke si kuah. Itu jutaan Ibu rawat tuh. Ustadz merawat rohani Ibu. Rohani Ibu kalau sehat, bahagia, ada ujung Ibu ke surga. Ibu untuk dokter kulit sih jutaan. Untuk Ustadz, enggak. Ada dan satu yang puluh, okay, Pak. Ada dan satu yang okay, Pak. Dan di Ustadz tak ada masalah. Cuman Bapak Ibu kok serendah itu menilai, ya kan, memberikan ya kebaikan akhirat kita. Memang kami tidak boleh minta upah, minta gaji, Ibu. Tidak pernah. Itu haram hukumnya. Kalau ada ustaz yang memasang tarif, tidak usah guna. Karena kata Allah begitu, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah. Karena mereka lah yang berhak diikuti. Yang tidak minta upah tuh. Yang minta upah, tinggalkan. Yang minta upah, tinggalkan. Yang tidak minta upah, ikuti. Guru mengaji tidak boleh minta upah. Ustaz tidak boleh minta upah. Minta upah tidak boleh, tapi Bapak Ibu bersedekah ke Ustaz disuruh Allah. Beda tuh Pak ya. Sedekah upah beda tuh mah. Kalau upah Pak profesional, per jam detong. Bara lama durasi Ibu ceramah, bara per jamnya itu upah namanya itu. Kalau sedekah enggak, bara Bapak Ibu niu sesuai kemampuan, dan Ustaz tak ada pula urusannya, mau dikasih berapapun, ambo kan tak pernah lah Pak. Ketika dagi amplop di siku, ambo kan tuh buka langsung, Pak ambo lah joto, kini kok Pak, kok minyak saya tak cukup, pernah mau ngejek gitu Pak. Dulu Yonda bisa cuci kok Pak, kok joto tak mulai kok, tak ada. Tak ada Pak, saya pun buka tak ada. Pada ceramah itu Pak, saya pun kalau Bapak Ibu kasih sedekah itu yang buka pun istri saya. Tak pernah saya buka. Dan saya pun tak tahu berapa isinya, tak tahu saya tuh. Istri saya paling tahu tuh. Maka istri paling tahu tuh, Mas Haji kok sekian, istri itu tahu tuh. Pokoknya buka tuh hari. Dan saya tak pernah buka, Pak. Sebab kalau saya yang buka, tahu saya isinya, Pak, berpengaruh ke hati saya nanti. Oh, ternyata si kok keteknya. Terus kok kadang kan. Maka yang tak mau buka lah, Pak. Sejak mulai berceramah macam tu, Pak. Kalau sedekah dari jamaah, buka si ke istri yang buka dan jangan laporkan kamu. Pakai salah. Sebab kalau tahu isinya, Pak, kok berpengaruh, Pak. Berpilih kok leh. Enggak. Gitu. Itu tak boleh. Memang tak boleh. Haram hukumnya. La as'alukum ajran. Nabi-nabi bicara begitu. Kami dilarang minta upah. In ajriya illa Allah. Karena upahnya surga paling tinggi dari Allah. Cuman ibu memang disuruh bersedekah. Pak disuruh bersedekah ke ustaz tu. Itu Nabi katakan dari itu. Allah sebut begitu tu. Kalau kamu bicara dengan Nabi konsultasi. Maka faqaddimu baina yadain najwakum sadaqah. Dahulukan sedekah sebelum konsultasi dulu. Tak. Ini Bapak Ibu, ya. Tapi kemudian ini kenapa ayat ini turun? Dulu sahabat kok datang ke Nabi dan kelama dinyo saja Pak. Tak nyopikin kan Nabi kasih istirahat bagai Nabi kan pakai orang rumahnya bagai datang tanpa henti. Maka disuruh bersedekah supaya tak banyak nanti boleh. Itu dah. Jadi tujuan ayat ini membatasi orang yang berkonsultasi dengan Nabi. Sehingga balik. Pun tak banyak orang punya piti dah kan. Satu sebut Nabi serakah kan balik begitu. Akhirnya tak banyak lagi datang ke Nabi. Sudah terseleksi yang datang bertanya ke Nabi. Tapi kemudian banyak yang merasa terbebani dengan ayat ini. Maka dinasah dengan ayat berikutnya. Ya.
Kalau kamu tidak mampu bersedekah, kalau berat kamu bersedekah, Allah Maha menerima taubat. Wa taballahu alaikum, Allah memaafkan kamu. Fa aqimus shalah. Kalau begitu salat sajalah. Wa atuz zakah. Kalau kau punya uang, ya bayarkanlah zakat. Wa atiullah wa rasulah. Ikutilah Allah dan Rasulnya, maka itu pun dihapus. Maka tidak ada lagi kewajiban bersedekah kalau ingin konsultasi dengan Nabi. Tapi alasan ayat ini turun karena memang dulu para sahabat datang serampangan tanpa batas waktu, sehingga Nabi ku tidak punya waktu lagi untuk istirahat, capek Nabi. Dan Nabi tidak akan menolak orang datang. Maka dibatasi dengan sedekah. Tapi ayat ini masih berlaku. Memang dinasah untuk masa itu Nabi itu, tapi kalau untuk kita sekarang masih berlaku. Artinya apa? Ibu bapak yang misalnya jamaah di masjid, ya tolonglah bersedekahlah kah ustaz-ustaz tu. Itu. Kadang aku kasihan guru-guru mengaji. Guru mengaji itu bahwa ada yang gajinya 300.000 sebulan. Nya punya anak istri bu, anak kelapik dari 300.000 sebulan. Sama tu mengurus akhirat anak awak tiap hari. Ya enggak? Makanya perintah Allah begitu. Kalau engkau hendak ya mendatangi Nabi, bersedekahlah dulu sebelum bicara dengan Nabi. Begitu. Jadi memang kami tidak boleh meminta ibu ya, meminta itu tidak boleh. Tapi Bapak Ibu diperintah bersedekah, kan imbang sebenarnya itu. Kami tidak boleh meminta, Ibu Bapak disuruh memberi. Kan hebat apa aturannya itu. Ya. Tidak boleh minta. Ya. Memang ada jamaah muka yang patang nelpon Pak Ustaz. Ustaz ku hanya telepon-telepon itu tarwi kami Pak Ustaz. Pak gaji bulan kini Ibu kalau masuk ke rekening lah ya itu. Makanya ibu-ibu paham juga. Ibu tanggal bara misalnya, kan ada ibu pengajian yang sifatnya rutin, misalnya tasin, ada ibu kajiannya misalnya apalah, yang ustaz kok rutin, jadi ibu tak lambe, bersedekah kayaknya, maka sabalun beraja tu sedekah dulu. Kalau sabulan beraja je ustaz kau namanya ondanya lah banyak habis, alunya tiba sedekah kau le, tu nyotajo lah, itu wajar saja tu, tapi bertanya tu tak boleh, berarti dia sudah meminta namanya. Dikasih alhamdulillah, nak dikasih tak apa-apa, diam saja, Allah yang kasih nanti. Gitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya tentang adab-adab di majlis yang disebutkan di surah Al-Mujadilah ayat yang ke-9.